Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ilin Aprenia Putri dari FISIP Universitas Mulwarman, Prodi Administrasi Bisnis kelas B. Hari ini sesuai janji saya minggu lalu yang kemarin tuh udah sempat membahas mengenai apa itu analisis laporan keuangan, lalu apa-apa aja bagian dari aset, dan sekarang di minggu ini kita akan membahas mengenai liabilitas dan ekuitas. Jadi tonton video ini sampai akhir, jangan lupa like dulu, subscribe yang bagi yang belum, dan tonton videonya, semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Yang pertama ada liabilitas. Ada liabilitas lancar menunjukkan klaim atas aset adalah liabilitas yang harus dipenuhi dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi. Mana yang lebih lama? Liabilitas lancar mencakup utang dagang dan utang wesel. Bagian lancar dari liabilitas jangka panjang, liabilitas akrual, pendapatan berupa utang di muka kepada pembeli untuk penyediaan barang, dan pajak tangguhan. Lalu ada utang usaha. Utang usaha atau account payable adalah kewajiban jangka pendek yang muncul dari kredit yang diberikan oleh pemasok karena pembelian barang dan jasa. Misalnya, suatu perusahaan membeli persediaan secara kredit dari pedagang besar untuk penjualan obral akhir tahun bagi para pelanggannya sendiri. Transaksi ini menciptakan utang usaha. Akun ini akan dihapus ketika tagihan telah dibayar. Proses operasi perusahaan yang berkelanjutan menghasilkan secara spontan utang usaha yang meningkat atau menurun bergantung pada kebijakan kredit dan tersedia bagi perusahaan dari pemasoknya, kondisi ekonomi, dan sifat alami siklus operasi bisnis perusahaan itu sendiri. Lalu ada utang wesel. Utang wesel atau notes payable adalah kewajiban jangka pendek dalam bentuk wesel promise atau promissory notes terhadap pemasok atau institusi keuangan. Lalu ada liabilitas akrual, seperti kebanyakan perusahaan besar yang menggunakan akuntansi berbasis akrual bukannya kas, pendapatan diakui ketika diterima dan beban dicatat ketika dikeluarkan, tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dibayarkan. Liabilitas akrual berasal dari pengakuan beban di catatan akuntansi sebelum pembayaran kas yang sesungguhnya. Jadi dianggap liabilitas karena pada akhirnya akan ada arus kas keluar untuk membayar kewajiban. Lalu ada pendapatan tak dihasilkan atau kredit tangguhan. Perusahaan yang dibayar di muka atas jasa atau produk yang mencatat liabilitas ketika menerima kasnya, akun liabilitas ini disebut sebagai pendapatan tak dihasilkan atau kredit tangguhan. Jumlah akun ini akan ditransfer ke akun pendapatan ketika jasa dilakukan atau produk dikirim seperti yang diisyaratkan oleh konsep akuntansi pemadanan. Lalu ada pajak penghasilan federal tangguhan. Adalah hasil dari perbedaan sementara dalam pengakuan pendapatan dan beban untuk penghasilan kena pajak relatif terhadap penghasilan yang dilaporkan. Prinsip akuntansi untuk pencatatan dan pelaporan pajak tangguhan dispesifikkan pada Statement of Financial Accounting Standard nomor 109, akuntansi untuk pajak penghasilan, yang menggantikan Statement of Financial Accounting Standard nomor 96 dan mulai efektif untuk tahun fiskal yang dimulai setelah 15 Desember tahun 1992. Lalu ada liabilitas jangka panjang atau long term debt. Kewajiban dengan jatuh tempo di atas 1 tahun dirancang pada laporan posisi keuangan sebagai liabilitas tak lancar. Kategori ini meliputi kewajiban berupa obligasi, utang wesel, jangka panjang, hipotek, kewajiban menurut lease, liabilitas pensiun, dan garansi jangka panjang. Lalu ada kewajiban lease modal. Jenis perjanjian leasing yang umum digunakan adalah lease modal atau capital lease. Lease model pada hakikatnya adalah membeli, bukan menyewa. Jika kontrak lease memenuhi salah satu dari 4 kriteria manapun, yaitu transfer kepemilikan ke lease, memuat opsi pembelian tawar-menawar, memiliki masa lease 75% atau lebih dari masa ekonomi properti yang dileaskan, atau memiliki pembayaran lease minimum dengan nilai saat ini, yaitu 90% atau lebih dari nilai wajar properti. Lease harus dikapitalisasi oleh lease menurut persyaratan FASB Statement nomor 13. Lalu ada tunjangan pasca penghentian kerja selain pensiun. Akun liabilitas lain seperti pensiun dan kewajiban tunjangan pasca penghentian kerja dapat muncul pada bagian liabilitas di laporan posisi keuangan.
yang diadopsi oleh FASB pada tahun 1990 memberikan dampak signifikan pada banyak laporan posisi keuangan perusahaan. Lalu ada komitmen dan kontingensi. Banyak perusahaan akan membuat daftar akun dengan judul komitmen dan kontingensi pada laporan posisi keuangan mereka, meskipun tidak ada jumlah dolar yang akan muncul. Pengungkapan ini dimaksudkan untuk menarik perhatian pada kenyataan bahwa pengungkapan yang diisyaratkan dapat ditemukan pada catatan atas laporan ketalangan. Lalu yang terakhir ada sekuritas hibrida. Beberapa perusahaan memiliki saham preferen yang memandatkan untuk dapat ditebus, yang beredar. Sekuritas tersebut dijelaskan di sini karena memiliki karakteristik baik sebagai liabilitas maupun ekuitas. Instrumen keuangan ini disebut sebagai saham preferen, tetapi perusahaan yang menerbitkannya harus menghentikan lembar saham ini pada tanggal tertentu di masa mendatang. Jadi sebenarnya ini adalah liabilitas. Kemudian ada ekuitas pemegang saham. Kepentingan pemilik di perusahaan disajikan pada bagian akhir laporan posisi keuangan atau ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemilik merupakan kepentingan yang tersisa atas aset yang tetap ada setelah dikurangi liabilitas. Para pemilik menanggung resiko terbesar karena klaim mereka adalah lebih rendah dibanding kreditor ketika likuidasi. Tetapi para pemilik juga mendapatkan manfaat dari imbalan atas perusahaan yang sukses. Ekuitas terdiri atas saham biasa. Para pemegang saham biasanya tidak menerima pengembalian tetap, tetapi mempunyai hak suara yang sebanding dengan jumlah kepemilikannya. Dividen atas saham biasa dinyatakan menurut diskresi Dewan Direktur perusahaan. Lebih lanjut, para pemegang saham mendapatkan manfaat dari kepemilikan saham melalui potensi apresiasi harga, atau kebalikannya dapat terjadi jika harga saham turun. Jumlah yang didaftar pada akun saham biasa didasarkan pada nilai pari atau nilai yang dinyatakan ketika saham diterbitkan. Kemudian ada model di setor tambahan. Akun ini menunjukkan jumlah yang dengannya harga jual asli lembar saham melebihi nilai pari. Jika misalnya perusahaan menjual 1000 lembar saham untuk saham dengan nilai pari $1 dengan harga $3 per lembar saham, akun saham biasanya akan menjadi $1000 dan model di setor tambahan atau additional paid in capital akan berjumlah total $2000. Akun modal di setor tambahan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga yang diakibatkan oleh perdagangan saham yang mengikuti penerbitan aslinya. Lalu ada saldo laba. Akun saldo laba adalah jumlah setiap dolar yang dihasilkan perusahaan sejak berdirinya, dikurangi pembayaran apapun yang dibuat untuk pemegang saham dalam bentuk kas atau dividen saham. Saldo laba tidak mewakili setumpuk kas yang tak digunakan untuk disimpan di brankas perusahaan. Saldo laba merupakan dana yang dipilih perusahaan untuk diinvestasikan kembali ke operasi perusahaan, bukan untuk membayar para pemegang saham dalam bentuk dividen. Saldo laba jangan dikacaukan dengan kas atau sumber daya keuangan lain saat ini atau yang akan tersedia untuk memenuhi kewajiban keuangan, melainkan akun saldo laba merupakan ukuran atas semua laba yang tidak dibagikan. Akun saldo laba merupakan penghubung kunci antara laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan posisi keuangan. Lalu ada akun ekuitas lain. Akun ini meliputi preferen, akumulasi penghasilan komprehensif lain, dan saham treasury. Saham preferen atau preference stock biasanya mengandung pembayaran dividen tetap tahunan tetapi tidak memiliki hak suara. Lalu ada penghasilan komprehensif. Penghasilan komprehensif terdiri dari dua bagian, penghasilan bersih dan penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain dilaporkan pada akun ekuitas yang terpisah pada laporan posisi keuangan yang biasanya disebut sebagai akumulasi penghasilan beban komprehensif lain. Lalu ada saham treasury. Perusahaan sering membeli kembali lembar saham mereka sendiri karena berbagai alasan yang meliputi memenuhi persyaratan untuk opsi saham karyawan dan rencana penghentian kerja, membangun kepemilikan saham untuk kebutuhan merger yang mungkin akan terjadi, meningkatkan laba per saham dengan mengurangi jumlah yang beredar agar dapat membangun kepercayaan diri investor, mencegah usaha pengembalian dengan mengurangi jumlah pemegang saham, dan sebagian penggunaan investasi atas kelebihan kas yang dipegang. Jika lembar saham yang dibeli kembali tidak dihentikan, saham tersebut dirancang sebagai saham treasury atau treasury stock dengan sebagai akun penyimbang pada bagian ekuitas pemegang saham pada laporan posisi keuangan.
Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai liabilitas dan ekuitas. Semoga ilmunya dapat diperoleh oleh teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.